Proses ngafan ini adalah apa? Yang perlu diperhatikan, apa yang diperlukan dalam mengkafani. Pertama yaitu pastinya adalah 3 lembar kafan. 3 lembar kafan itu untuk laki-laki hanya kafan 3 lembar, dan itu kafannya Nabi pun 3 lembar, nggak lebih. Tanpa sarung, tanpa gamis, hanya 3 lembar. Tapi per lembarnya itu setiap lembar menutupi seluruh tubuh. Makanya tadi yang tanya sudah. Nah, karena menutupi tubuh, maka dilihat kalau setiap lembarnya itu nggak cukup untuk menutupi tubuh, lebarnya kurang, ya berarti disambung, dijahit. Tadi yang tanya itu ya. Ya, nah, jadi 3 lembar itu kalau nggak cukup berarti sambung. Nah, kalau bisa sebenarnya sekarang sudah ada kain itu lebarnya 240, mungkin di sini banyak. Nah, pakai itu aja, sehingga nanti bisa beli satu gelondong itu. Kita nanti untuk lebarnya itu yang 240, lebar kain 240 itu kita jadikan panjang, sehingga apa? Nggak perlu untuk nyambung dan lainnya, motongnya seukuran nanti besarnya daripada mayit itu. Makanya kita pasuran ada ukuran M, L atau bahkan XL. M itu kita bisa ukuran orang normal biasa, nggak gemuk, itu biasanya apa? Lebar 150. Kalau nanti agak L itu 180, atau bahkan yang lebih lagi ya berarti sampai 2 meter. Itu dijadikan lebar. Jadi kita motongnya enak. Karena apa? Yang lebar 240 itu kita jadikan panjang, kita motong yang satu gelondong ini seukuran itu 150. Nah, itu lebih murah. Dan ini ada contohnya. Ya. Ini kita lebar 240, jadi nggak perlu nyambung ini, nggak perlu nyambung, nggak perlu apa, langsung ini. Tuh, ini lebar kain, lebarnya segini, 240. Jadi ini sebenarnya panjangnya, ini yang memanjang ke sana ini. Nah, ini yang kita potong nih, panjangnya ini kita potong. Nah, tapi panjangnya kita jadikan lebar, yang lebar kain kita jadikan panjang. Jadi 240, lebar panjangnya akhirnya jadinya 240. Nah, nanti lebar itu mengikuti dari besarnya orang. Jadi nggak perlu nyambung loh, ini nggak perlu sambungan loh. Lebih murah. Jatuhnya lebih murah. Kalau daripada kain katun yang ini sambungan. Loh, ini kita nyambung, kita jahit. Nah, akhirnya kita jahit gini. Tuh. Kalau seperti ini lebarnya 115. Itu kita bisa menghabiskan 12,5 meter. Tapi kalau yang tanpa sambungan ini kita hanya bisa menghabiskan 5 meter. Kadang-kalanya cuma 22 ribu per meter. Berarti cuma 110. Ini bisa habis 200 lebih. Separuhnya, bahkan lebih dari separuh. Lebih rohis. Ya, jadi ini 3 lembar. Kalau kita di Pasuruan, ini cuma untuk perempuan. Sepaket gini, sepaket kafan, nih ukuran M. Ini kita kasih contoh. Ini sudah masuk, lihat di dalamnya. Ini cuma perempuan. Ini cuma perempuan. Kita bawa untuk yang perempuan. Ya, nah ini sudah ada kerudungnya, sarung tangannya, kain kotak-kotak, sama pengikat, sama ikatannya. Ini kafannya sudah. Jadi sudah lengkap. Ini ada kerudung. Karena ini perempuan, ini sarung tangan, kain kotak, ini ikatan. Jadi enak, Mbak, ini sudah dapat. Tinggal kita bawa kain untuk mandikan, selesai. Jadi ini langsung sepaket. Nah, kalau menyediakan seperti ini enak. Ya, jadi langsung ukuran besar. Oh ya udah, tinggal XL atau L. Ya, enggak biasa ukuran M. Nah, jadi nyetok gitu. Bukan berharap orang mati, supaya nanti kalaupun ada apa-apa, kita nggak perlu terlalu terburu-buru, karena gini juga butuh waktu, gitu loh, ya. Karena gini juga butuh waktu. Dah jelas ini, ya. Jadi 3 lembar itu. Kemudian apa? Kapur baros sama tadi cendana bubuk, ya. Nah, kemudian apa? Tadi apa itu? Benang putih tadi. Nah, ini. Tinggal juga sama kapas. Dan juga sama minyak wangi, ya. Nah, minyak wanginya ini nanti buat untuk gosok sama menulis. Nah, biasanya kita kalau ngafani kita di bawah. Kita nggak pakai ngafani itu di atas. Dan bukan di atas keranda.
lebih enak di bawah. Jadi kita pakai karpet itu di bawah. Ya, kita lebih enak gitu. Makanya kita contohkan sudah langsung di sini ya. Ayo. Lihat. Nah, dalam 3 lembar itu pakai yang apa? Ada yang lembar terbesar, yang lebih besar itu yang nanti ditaruh bagian paling bawah kayak gini. Ya, ini paling besar. Kalau pakai sambungan, nah, jahitan itu taruh di atas. Nantinya jadinya di bagian dalam. Ya, supaya keluar enggak kelihatan jahitan. Itu. Jadi kayak gini ya. Kita jatuhkan. Ayo, kita memanjangnya sana. Ayo sudah. Bantu. Kita lebarkan dulu. Nah, terus. Nah, jadi kayak gini. Nah, kita buat taburan dari kapur barus sama kayu cendana tadi. Jadi ini sama kapur barus yang lembut, sisa yang dipakai untuk memandikan, kan itu kita bagi 2, sebagian untuk mandikan, sebagian lagi untuk mengkafani. Yang ini tumbukan ini, nah itu kita campurkan dengan ini. Kita campurkan ini. Untuk apa? Taburan. Nah, dan tadi apa? Kita taburkan saat lembar pertama, langsung kita buat taburan gini. Kita taburkan di atasnya. Jelas? Nah, setelah itu kita pasang yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, ini lebih kecil, lihat. Kalau masang jahitan ini kan di atas ya. Ini nanti jadinya di dalam ya. Masuk ini yang kedua, lihat jahitannya. Ini lebih kecil. Oh, lebih kecil. Tidak sama. Nah, tengah. Masih tengah. Nah, yang kedua juga demikian. Kita buat taburan. Dikasih ditabur di atasnya. Ya, kemudian baru yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga, karena ini langsung bersentuhan dengan kulit tubuhnya si mayit, kita nggak perlu tabur. Jadi cuma kain yang pertama dan yang kedua. Kalau gini terlalu lebar, karena saat nanti pindah mayit pasti nginjek, makanya diperkecil gini. Ya, digulungnya ke dalam gini. Terus, ayo, gulung ke dalam sampai diperkecil. Cukup dari sini. Terus sedikit. Nah, ini kebanyakan dikit. Ya, buka dikit. Nah, kalau seperti ini kan enak. Jadi nggak perlu sampai nginjek mayit untuk naruh mayit yang bagian mindah tadi. Ya, nah, jadi bisa langsung sisi. Kalau sudah terpasang semacam ini kita buka dari kapas ini, ya. Ini cuma sebagai contoh, karena di sini ada yang lebih, yang masih utuh seperti ini. Jadinya itu sampai seperti sejadah besar. Tuh, 1/2 kilo itu bahkan ini sudah masih kepotong sedikit. Perlunya untuk apa? Ambil yang terpanjang untuk sebagai pempes, lingkar perut sama kemaluan. Makanya kita pakai kapas gulungan. Ya, nah, sini ada beberapa potongan. Ya, kalau memang nggak bisa untuk terpanjang, kadang-kadang ada yang ngepotong masih kurang. Jadi kita bisa untuk nyambungkan. Jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau memang semacam ini bisa kita sambungkan gini. Nah, atur seukuran ini nanti pas dipinggul. Nah, kita anggap kepala tetap di sini, ya. Jadi ini bagian di arah pinggul, kan ya, untuk pinggul dan pantat. Kita gulung, kita perkecil gulung juga ke dalam. Nah, untuk nanti tinggal di bagian kemaluan. Tuh. Nah, kita pasang gini. Ya, ini kita gulung. Ini yang nanti kita buat untuk lingkar kemaluan. Ini lingkar perut. Ya, setelahnya kita taburi di sini. Sekiranya nanti pas di area kemaluan.
Dah? Nah, kalau setelah ini kita buat potongan-potongan paling tidak segini. Seukuran ini. Panjangnya bisa dikurangi. Bisa separuhnya. Ini jadi gini, bisa segini. Ya. Untuk apa? Ini dibuat 6. Makanya setengah kilo tadi itu habis. Ya, setengah kilo itu habis. Dibuat 6 itu untuk apa? Dananya untuk nutupi membungkus 6 anggota sujud. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, jari kaki bagian atas. Ini kan, ini yang dibuat untuk nekuk sujud itu. Nah, itu anggota sujud. Itu kita bungkus semuanya. Sama terakhir wajah. Jadi 7. Sisanya ada sedikit-sedikit nanti buat nutupi dan menyumbat di seluruh yang ada di wajah, hidung, telinga, mulut. Jelas. Nah, kalau sudah dibuat potongan-potongan semacam ini, nah ini masuk contoh untuk wajah, ya. Nah, ini buat ya. Kalau sudah dipotong seperti ini, berarti mayit sudah bisa dipindahkan. Jelas. Nah, ini bisa contoh. Ayo, kalau pindah mayit, bisa nggak? Ayo. Jadi bisa digeser sedikit itu kameranya, dimundurkan. Terus sedikit. Ayo dari sini. Kalau untuk mau mindah perlu dipikirkan supaya nanti tidak bolak-balik posisinya. Ya, misalkan kepala kan di sini. Nah, kalau nanti misalkan sebelah sana, ya berarti nanti gesernya ke sini, langsung posisi ke sini dia. Kalau memang yang bawa itu dari sisi sana semuanya. Kalau dari sini semuanya, ya berarti apa? Nanti puternya pun nanti kaki ke sana dulu, karena apa? Kepala dia ke sini. Paham gak ini? Cara untuk bawa ya. Kalau misalkan dari sini semuanya, ya kan bawa gini. Ya berarti apa? Dia harus geser dulu kaki ke sini. Supaya apa? Kepalanya nanti dari sini loh, karena dia semuanya di kanannya si mayit, supaya nanti pas posisi naruh kepala lah bersamaan gini. Kalau dari sana semuanya, ya berarti kan nanti semuanya harus di sini. Supaya nggak muter-muter. Kadang-kadang ini bingung di sini gara-gara apa? Untuk ngatur posisi ngangkat itu pun nggak diperhatikan dari awal. Loh bingung, balik lagi mau balik kepala nanti di sana akhirnya bingung. Iya kalau tempatnya terlalu lebar seperti ini. Kalau sempit, nah apalagi. Makanya harus sebelum ngangkat tidak langsung diangkat, tapi diperhatikan dulu lokasi dan posisinya. Paham ya? Sudah. Ayo kurang berapa orang ini? Ini ditutup sekalian. Ya. Sementara sudah tutup. Ini masukkan. Ayo coba angkat. Kalau ngangkat itu posisi bagian atas paling banyak. Yang paling kuat itu di bagian atas. Nah ini kayak gini, ini tidak bisa di bagian atas. Nggak cukup, jangkauan tangannya kurang cukup. Ya, yang kuat. Loh ini berarti lihat ya, perhatikan. Badannya baru dirangkul. Loh, nah kan keliru. Kakinya ke sana dulu. Lah, ayo geser sini. Nggak usah nginjak usahakan nggak usah nginjak ke bagian. Lihat ya, dari sini yang bagian ini memantau untuk apa? Posisi pasnya di ini, jadi ditahan gini. Ayo pelan, pas agak ke tangan lagi dikit. Nah, loh kayak gini ya. Jadi posisinya itu pun diperhatikan. Nah kalau sudah semacam ini, handuk semuanya kita lebarkan. Jadi yang awalnya membalut ke belakang, ke bawah itu loh. Hati-hati, cuman yang di bagian sini kadang ketarik juga ke kapas, akhirnya putus. Ya, jadi pas narik anduknya terlalu keras tuh ditarik gini, hanya putus, ketarik juga. Udah, jelas ya? Nah, kalau sudah terpasang ini, yang pertama adalah apa? Nah, ini posisinya. Kaki dilebarkan, ini langsung lebar duluan. pakai celana ini. Enggak. Celana pendek gitu. Sebenarnya apa? Ya dari sini ini ya, langsung. Nah, ini loh, kapasnya ini. Ya. Kapas ini kita tarik loh ke sini. Cuman ini karena kejangkau ya, kena sarung.
Ya, ini kan sebenarnya bisa agak ke atas loh. Ya. Karena kena sarung sebenarnya. Nah, kalau pakai celana persis bisa langsung naik ke atas. Jadi ini tarik sehingga sampai sini sebenarnya harusnya. Paham? Ya. Kalau sudah sampai di sini, nah tinggal nanti yang dari sini, dari situ bisa dimasukkan, tapi dari bawah handuk. Perhatikan. Karena kita mesti jaga aurat. Ya, jadinya nanti ya lihat ini ditarik. Nah, dari sini kita bisa ambil loh. Jadinya gini. Loh, tinggal dari sini. Nah, ini kan belum, tadi cuma ndak bisa, ya. Ini sebenarnya ke sini, jadi seperti pempes bayi. Jelas ya? Nah, kalau sudah seperti ini sudah terpasang, ya, ini masih tetap di bawah handuk, karena aurat masih belum. Nah, kita rapatkan sudah. Ya, nah kalau sudah semacam ini, kita minta untuk diminyai seluruh anggota sujud. Jadi anggota sujudnya semuanya ini dikasih minyak gini. Ya, kasih minyak. Kemudian lutut. Jadi lututnya itu digosok dari bawah untuk gini. Ya. Kemudian apa? Anggota sujud yang ini cuma ini. Di bawah daripada bagian dalamnya dari jari kaki. Bukan telapak, tapi bawahnya nih. Tuh, jarinya aja loh ini. Kelihatan ya? Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita tuliskan ada di dahi sama di dada. Kita pakai ini minyak. Kalau di dahi biasanya kita tulis la ilaha illallah. Nah, kalau yang di dada itu ada riwayat daripada Imam Tirmidzi. Man kataba ma bainal mayyit wal kafan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nulisnya pakai minyak, jangan spidol. Bukan karena apa? Ya supaya nggak nampak tulisannya. Kalau kita nampakkan tulisannya haram. Bukan karena apa masalahnya? Karena nanti kan kalau tubuhnya mayit mulai hancur, keluar darah dan nanah najis mengenai kepada asma Allah ataukah yang lainnya, itu haram, dosa. Makanya nggak perlu ditambahkan. Justru kalau kita masangi, nulisi apa, lah itu bisa tambah dosa. Karena kecampur najis nantinya. Makanya tulisannya pakai minyak. Jadi kita tulis di sini. Bisa numpuk nggak apa-apa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Riwayat orang yang menuliskan seperti itu di tubuhnya daripada si mayit, amin amin adzabil qabr, amin wa min fitnati al munkar wa nakir. Bahkan dalam riwayat itu dinyatakan apa? Walam yalqahuma, enggak ketemu keduanya. Artinya bukan berarti terus enggak ada ini ya. Artinya apa? Dia dinyatakan aman daripada fitnah pertanyaan mungkar dan nakir. Loh, itu kan justru ujian utamanya seorang yang masuk ke kubur. Ahlul kubur kan adalah mungkar nakir. Ya. Nah, kalau aman insyaallah aman dari azab kubur. Ini jangan lupa, apalagi ke orang tua. Jelas? Ya. Nah, kalau sudah, nah kita ambil sebagian daripada kapas untuk kita buat apa? Penyumbat di hidung dan telinga serta mulut. Caranya apa? Buatnya dibuat seperti buat bolot ini. Loh. Kalau untuk ini, lihat telinganya gini. Nah, gini, dimasukkan gini. Nah, sebagian ada gini. Di kampung itu gini. Ditempel. Ini sebenarnya enggak fungsi. Tujuan utamanya kita itu untuk menyumbat supaya enggak kemasukan binatang-binatang kecil. Makanya disumbat. Hidung juga demikian. Jadi hidung ini dibuat ini untuk disumbatkan gini. Jadi apa? Kalau perlu sumbat sampai rapat. Ya, dua telinga, dua hidung, termasuk juga mulut. Jadi mulut kita pasangkan, terkadang sampai gini. Karena apa? Kemasukan kapas. Itu supaya apa? Ya binatang nggak masuk. Paham nggak ini? Ya supaya binatang nggak masuk. Nah kalau sudah semuanya, ya, nah kita ganti masang yang ada di tangan
dan di anggota sujud yang lainnya. Caranya bagaimana? Nah, ini. Ya. Contohnya untuk yang tangan kita nggak pasang semuanya ya. Nah, ini lihat, kita taburi gini. Dari taburan tadi kita taruh sebagian sini. Nah, kita pasang tangannya gini. Jangan lebih gini, tapi di bawahnya. Ya, untuk selanjutnya loh, ini sedikit, yang ini manjang. Ya, atasnya kita pasang dulu gini. Tutup. Tuh. Jelas ya? Jadi taburannya itu dipaskan di telapak. Ya, kalau sudah dari yang pendek ini ditekuk dulu. Gini. Ya? Ya, tinggal yang panjang gini. Jadi kita buat seperti sarung tinju. Nah, kemudian kita ikatkan supaya nggak lepas pakai ini benang. Nggak perlu kita panjangkan, jadi gini aja. Jadi ini loh, sambil kita tarik loh, sambil jalan. Memanjangnya ini sambil kita tarik loh. Paham ya? Terus, kalau dirasa sudah cukup, ini nggak lepas sudah. Paham? Ya, tetap dari bawah anduk, kanan dan kiri. Kalau sudah kita pasangkan gini. Ya, kanan dan kiri. Ini kan sudah dipasang minyak ya. Kemudian ganti yang bagian lutut. Ya. Untuk yang lutut juga demikian. Jadi kita taburi dan kita dari bawah handuk. Ya, jadi dari sini nanti kanan dulu dari sini. Nah, kita minta ada asisten yang angkat. Coba angkat. Nah, kita tunjukkan di sini. Cuma kita prosesnya tetap di bawah handuk ya. Ini hanya contoh aja. Jadi kita taburi di sini, paskan di posisi dari lutut. Ya, kita balutkan gini. Tuh. Ya, nantinya kita ngikat sama seperti ini. Ya, dari sini. Tuh. Jadi sambil diangkat, kita dari bawah anduk masang gini. Ya, jadi aurat tetap harus dijaga. Ini ya, aurat tetap harus dijaga. Nah, kalau sudah dirasa cukup, tinggal tarik. Tuh. Paham ya? Sudah kuat. Nah, tinggal kemudian yang berikutnya yaitu bagian kaki. Nah, kaki juga demikian. Kita tabur karena kaki itu atas saja, nggak semuanya. Karena itu apa? Kita pasang ini atas tuh. Paham ya? Nah, soalnya yang pendek kita lipat dulu, baru yang banyak. Nah, jadi gini, atasnya aja. Ya. Nah, ini selanjutnya kita kanan dan kiri. Kalau sudah terpasang ini berarti saatnya untuk ditutup. Nah, mulai kita lebarkan kainnya. Ya. Lebarkan. Nah, cara nutupnya bagaimana? Awali dari kain sebelah kiri. Kirinya mayat mana? Ini. Dari sini. Jadi ini dimasukkan ke anduk dulu. Nah, ayo dibantu. Ini masuk anduk gini, jadi gini dari sini, ya. Ini masuk ke bawah anduk dulu gini, tuh, ya. Dan perhatikan, anduk kakinya bisa rapatkan. Nah, lihat, jadi gini, tuh. Ini ya, kita anggap ini masih tetap di bawah anduk. Perhatikan posisinya ini. Ini biasanya sering bergeser ketarik sama kain. Saat kita tarik gini, biasanya ini geser gini atau bakal lepas. Makanya ini ada yang memperhatikan ini untuk menjaga posisinya ini, ya. Jadi gini, loh, lihat. Nah, ini masukkan sini, ya, diangkat. Sambil dipegangi gini, buat ikatan seperti permen. Yang di sini juga demikian, ya, lihat, masuk. Yang di sini agak kependean, ya, kurang naik ke atas. Jadi langsung apa? Buat ikatan seperti permen gini. Ya, dah, terus langsung ganti dari yang kiri ambil satu,
juga demikian. Ya, perhatikan posisi ini. Ya, posisi di tangan. Nah, ini masuk. Kalau yang ini sudah, yang bagian yang kanan yang ini diangkat gini. Tuh. Paham ya? Nah, itu enggak usah terlalu rapat yang bagian atas, ya. Nah, ini dipegang gini. Terus yang kedua, ketiga juga sama demikian. Ya. Terus. Nah, jadi yang penting ini sini dulu aja. Nah, apa? Nah, terus ini pegang. Ya, ini perhatikan ya posisi untuk sedekapnya itu. Ini dulu. Nah, ya. Nah, ini sudah. Dan yang ketiga, kalau tadi taburan terlalu banyak, bisa ditabur di sini. Sisakan sedikit untuk wajah. Sisakan sedikit untuk kapas wajah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, masuk kayak gini, tarik ke bawah. Jadi ini gini, kalau sudah masuk tarik ke bawah sana, loh, kayak gini, ya. Nah, masuk, dibuat untuk ikatan. Nah, itu sebenarnya rapat semuanya gitu ya. Jadi langsung masuk ke bawahnya kepala, ya. Nah, ini karena supaya bisa nafas saja. Kalau enggak dilepas nanti. Nah, ini terakhir ya, diangkat kakinya. Kalau ngangkat kayak ini gini. Lah. Ya, tarik ke bawah. Lah. Jelas ya? Nah, kita ngikatnya, ikatan yang biasa kita pakai itu ikatan yang tanpa terputus, jadi nyambung. Tadi kan. Ya. Ini kita buat ada dua macam. Ini ikatan yang nyambung. Jadi dari segini ini bisa kita buat 3 untuk kita sambung jadi 1. Jadi ini tuh, nyambung 6 meter. Kalau mau untuk ikatan lepas ya seperti ini. Ini yang sering dipakai. Tapi biasanya kita pakai malah yang enggak. Jadi gini, ini lebih enak. Kita nggak banyak buat simpul, tapi simpulnya cukup banyak di kaki sama kepala. Yang lainnya bukan simpul lagi. Ya, enaknya kalau pakai ini. Jadi gini, tuh. Kita contohkan, ya. Nah, ikatnya kita dari bagian kaki. Kenapa? Kepala terakhir, karena kepala itu biasanya masih ingin dilihat wajahnya oleh keluarga. Makanya kita tutup dulu. Jelas? Ya. Nah, kita ikat ya. Setiap buat simpul, perhatikan, simpulnya itu taruh ada di sebelah kirinya mayit, ini kiri. Jangan di kanan, jangan di atas. Ya, kenapa demikian? Karena nanti kalau naruh di kubur, dia akan miring ke kanan. Kan dia dimiringkan ke kanan. Nah, kalau itu simpulnya ada di kiri, ketindih, ini bukanya susah. Simpulnya ketindih. Kalau di sini apalagi ketutup, karena ada di dinding kubur. Ini nyarinya buat bukanya susah. Makanya taruh di sini kiri semuanya. Kalau kiri dia ada di atas semuanya, sehingga langsung tinggal narik aja di atas. Karena kan miringnya ke kanan. Nah, langsung kena di atas semuanya. Makanya kalaupun pakai yang putus nanti ngikat, buat simpulnya di sini semuanya. Jelas. Nah, kalau ini karena nggak perlu simpul, simpulnya cuma atas sama bawah. Enaknya gitu, nggak bingung. Jadi nggak perlu untuk kepikiran simpul di atas, di tengah atau di kiri itu. Ya, itu kalau pisah-pisah. Kalau ini nggak perlu. Nah, dan lebih enak. Lihat caranya, diangkat, dibantu diangkat. Nah, lihat. Ini kita masukkan, ya, gini. Ini kita tahan, kita masuk. Angkat dikit. Kalau gesernya lihat gini. Angkat dikit. Kalau gesernya lihat, kalaupun agak berat, agak turun, coba agak turun sedikit. Nah, cara gesernya ini tinggal tarik gini. Tuh. Ya. Ikatan itu di 5 tempat. Pertama kaki, kedua lutut. Ini posisi lutut. Nah, kalau enaknya kalau pakai yang ini, tinggal kalau sudah posisi ini masuk ke sini. Loh, tinggal tarik. Turunkan. Kurang rapat, yang ini tarik dulu. 1, 2. Kita nggak perlu simpul. Ya, kalau merapatkan ini saja tarik. 1, 2.
Nah, yang ketiga di mana? Pinggul. Nah, pinggul ini tahan lagi, angkat, bantu angkat. Oke. Ini tahan ya, masuk ke bawahnya lagi. Nah, ini. Nah, gesernya kayak ini tadi. Tuh, tuh. Nah, kalau sudah pas posisi pinggul, nah, masuk. Tarik, dah bawah turun. Nah, kalau rapat ini tarik. Tuh. Paham? Ya. Yang keempat di mana? Bahu. Nah, kalau bahu nggak perlu terlalu jauh dari sana. Kepala yang diangkat. Nah, angkat sendiri kan enak kan? Bentar, bulat ini. Nah, ayo, ini ditahan ya. Nah, ini ya, tuh. Dari sini pas bahu. Nah, ini karena apa? Wajah belum mau untuk ditutup, jadi ini ngerapat kan? Nah, ini kita tahan dulu di sini. Nah, kan wajah mau dilihat keluarga. Saat posisi sudah seperti ini, baru kita angkat ke atas keranda. Paham? Dan langsung kita sholati. Tadi tim yang mandikan minimal 7 orang supaya dapat 3 soft. Satu imam, setiap makmumnya 2, satu softnya 2 kan berarti 6. 7 sama imam, minimal 7 orang supaya dapat 3 soft. Karena lewat hadis ya apa sholat jenazah sampai 3 soft maka diampuni mayitnya. Makanya memperbanyak soft kalau dalam sholat jenazah. Ya, itu lebih baik minimal 3 soft. Itu riwayat hadis. Ya, kalau supaya dapat 3 kan kalau orangnya cuma 7 kan berarti perlu satu softnya 2 orang. Tapi kalau orangnya lebih dari 10 ya terserah. Yang penting diberikan minimal 3 soft. Nah, baru kita langsung sholati. Selanjutnya bisa kita buka wajahnya untuk bisa dilihat oleh keluarga. Nah, enaknya apa? Kita setelah nyolati, nah kita yang bagian mandi, kita nggak perlu untuk tetap di situ, kita bisa keluar. Kenapa? Yang lihat juga keluarga perempuan. Nah, kita nggak sampai ketemu sama keluarga perempuannya kan akhirnya kan? Kita keluar, gitu loh. Yang mandikan bisa nunggu di keluar sampai nanti terakhir kalau seandainya apa? Sudah selesai untuk dilihat oleh pihak keluarga, kita nutupkan di wajah. Ya, nutup wajah. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Caranya bagaimana? Ya, kita taburi. Ya, kalau sudah keluarga sudah ngelihat semuanya ya, kita pasang ini. Nah, sisakan yang di wajah pipi sebelah kanan itu ada yang terbuka kayak gini. Perhatikan, ya. Pipi yang sebelah kanan ada yang terbuka. Kenapa? Karena kapas ini nggak dilepas nanti dikubur, bahkan diikat. Mana tadi? Mana tadi ikat lagi? Oh, tuh ganti lagi nih. Nah, cara ngikatnya bagaimana? Seperti angka 8 miring, jadi gini, tuh. Dicandolkan ke sini, jadi gini, tuh. Ya. Nah, ini dari atas berarti ke bagian pipi yang sini telinga di sini bawah. Ya, bawah naik ke atas. Nah, dari atas sini ke telinga yang bawah. Terus berapa kali gini? Paham? Ya, kalau sudah dirasa cukup diputus. Nah. Jelas enggak? Nah, nantinya ini nggak perlu dibuka saat dikubur. Nah, sunahnya nanti apa? Ini masuk pipi kanan ini kainnya dibuka. Ini ditempel ke kuburan. Kalau bisa, terkadang nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti apa? Sunahnya diambilkan tanah, ditempelkan di pipi. Nah, itu kalau bisa dibacakan inna anzalna 7 kali. Jadi ambil, baca inna anzalna 7 kali. Setelah itu ditempelkan ke pipinya di sini. Jelas? Ya, nah, sudah. Baru bisa ditutup kembali dan diikat. Paham ya? Nah, diikat berarti masuk keranda. Kita tutup kerandanya, bisa jalan ke masjid sudah untuk disolati. Sudah kita solati dulu sebelumnya kan? Paham enggak? Udah. Nah, sampai sini.